Selamat malam buat kita semua, para pemirsa di mana saja berada. Saya perkenalkan, nama saya Sihol Hutauruk dari Surabaya. Sungguh oleh karena kasih, kebaikan Tuhan, kita bisa bertemu saat ini dan berbagi kesaksian yang tentunya dapat kita saling menguatkan satu sama lain di dalam Tuhan. Kita hidup sekarang, kita ada sekarang, bisa bertemu sekarang dengan saudara-saudara adalah karena kebaikan Tuhan. Maka di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini adalah dari keturunan Allah juga. Berbicara tentang kesaksian, tentunya itu adalah karena pimpinan dan perlindungan Tuhan pada masa lalu. Hingga hari ini kita hidup tidak lepas, semua adalah karena kebaikan daripada Tuhan. Sekitar 2 tahun silam, pada pertengahan tahun 2022, adalah sesuatu yang tidak bisa saya lupakan. Bagaimana pimpinan Tuhan di dalam keluarga kami. Yang kita tahu semua ada sesuatu masalah yang besar. Bukan hanya untuk di Indonesia, tapi seluruhnya, seluruh dunia. Ada sesuatu yang sangat ganas dan menyeramkan khusus buat keluarga kami. Bahkan dunia pun mengalami ini, yaitu pandemi 19 COVID. Apa yang mau saya saksikan? Di awal tahun 2020 istri saya terserang penyakit yang kita tidak inginkan, yaitu COVID-19. Padahal dalam segala hal kita sudah buat penjagaan dari segi makanan, minuman, bahkan kalau keluar rumah selalu rutin. Semua pakaian diganti, bahkan langsung mandi, langsung keramas. Dan itu pun akhirnya terkena juga dengan penyakit yang tidak diundang itu. Mau masuk rumah sakit juga kebingungan saudara-saudara, penuh. Akhirnya kami ambil keputusan untuk isolasi di rumah, di ruangan atas kamar. Di mana dia bisa berjemur setiap hari. Dan kita buat dia di ruangan sendiri. Dengan makan dan minum yang hangat, juga istirahat total, tidak bisa keluar. Makanan dan minuman diantar setiap pagi dan sore. Dan dia juga diberikan isolasi selama 5 hari, puji Tuhan. Istri sembuh. Namun setelah dia sembuh dia berkomentar, kalian itu membuat saya seperti anjing atau kucing, maaf. Karena begitu diantar makanan itu langsung ditinggal. Kenapa? Kami juga takut kena penyakit itu. Namun apa yang terjadi? 3 bulan berikutnya kami pun semua kena oleh karena penyakit COVID-19. Saya, anak saya yang pertama dan anak saya yang kedua. Namun anak kami yang ketiga tidak kena. Tetapi kami semua, puji Tuhan, itu hidup sampai sekarang adalah karena kebaikan Tuhan. Selanjutnya yang mau kami saksikan, di luar daripada keluarga, kami juga mau saksikan bagaimana pimpinan Tuhan dengan usaha kami. Dan para karyawan yang bekerja dengan usaha kami. Selama lebih kurang 2 tahun, penuh tidak ada kekurangan atau pengurangan karyawan. Walaupun secara umum atau secara dunia merasakan ini. Namun di dalam perusahaan kami memang merasakan hasil yang sangat drastis hingga sampai dengan 50%. Tapi puji Tuhan, bisa bertahan, bukan hanya bertahan. Tetapi kami tetap bisa menjalani perusahaan itu. Membagikan sembako kepada karyawan. Kita berbagi di dalam hal kekurangan. Dan kita juga sebagai bos atau pimpinan perusahaan berpikir bagaimana mencari uang tambahan. Kami akhirnya mencari pekerjaan tambahan sideline. Sehingga kami bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Dan oleh karena itu, kami tetap menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun di saat mengalami satu penyakit, walaupun mengalami satu penderitaan, walaupun mengalami kekurangan. Karena Tuhan juga menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan punya 1000 macam cara untuk menolong kita. Yang mau berserah dan bergantung kepadanya. Asal kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita melewati masalah kehidupan ini. Ayat yang terakhir yang akan saya bagikan kepada kita saudara-saudara. Bagaimana Tuhan memimpin melindungi kita. Sampai hari ini, di dalam segala masalah, dalam segala problema kita. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 12.
Ini adalah suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh Nabi Samuel kepada bangsa Israel untuk menguatkan mereka di dalam hal mengalami masalah, di dalam hal mengalami tantangan, dalam hal mengalami problema. Dalam 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita lupa akan pimpinan Tuhan masa lalu. Kiranya melalui kesaksian yang singkat ini dapat menolong, menguatkan iman kita. Karena Tuhan adalah ada pada zaman yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan Yesus tidak berubah. Oleh karena itu, biarlah kita selalu berharap, bergantung kepada Tuhan. Agar kita terus berjalan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena upah besar menunggu kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.